Sebuah keluarga baru mulai terbentuk nih. Anya juga sudah lolos seleksi pertama. Kini tahapan selanjutnya adalah interview murid dan orang tua. Berhasilkah Lloyd, Yor, dan Anya melewati tahapan itu? Dan berhasilkah Anya masuk Akademi Eden? Biar nggak penasaran, yuk kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia Spy X Family. Hari wawancara sekolah telah tiba. Terlihat peserta yang sangat banyak. Saat mereka memasuki gerbang utama, Lloyd langsung merasakan aura yang tidak asing. Tapi saat diteliti lebih dalam lagi, memang mereka sedang diawasi. Bukan oleh musuh, melainkan oleh staf seleksi Akademi Eden. Secara tidak disadari, ujian telah dimulai. Para peserta saat itu juga ditentukan mana yang layak masuk ke tahap wawancara dan mana yang tidak. Semua itu ditentukan dari seberapa elegan keluarga tersebut. Salah satu contohnya seperti bagaimana cara mereka berjalan. Bagi Lloyd, ini merupakan keahliannya menjadi pribadi yang ideal untuk targetnya. Maka dari itu, keluarga Forger ini membuat sebuah kepalsuan lainnya, yaitu melakukan penghormatan kepada patung yang ada di sekolah. Dan hal itu membuat Henry Henderson, housemaster di akademi ini, menjadi sangat kagum dengan keluarga Forger. Menurutnya, keluarga ini sangat elegan. Tapi melihat nilai Anya yang pas-pasan, Henry masih ragu. Henry pun masih harus melihat ujian tahapan lainnya bagi seluruh peserta. Dan ujiannya yaitu menolong anak yang masuk ke dalam got. Kebanyakan peserta memutuskan menghindar karena untuk wawancara, baju harus selalu bersih. Tapi bagi keluarga Forger, itu bukan halangan. Lloyd tetap membantu anak itu walaupun baju mereka akan kotor. Kenapa mereka tidak takut kotor? Bukan karena mereka pakai rinso, tapi karena mereka membawa baju ganti. Ide brilian itu tentu saja semakin membuat Henry sangat terobsesi kepada keluarga Forger. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju aula, tapi di tengah jalan tiba-tiba ada yang berteriak, hewan peternakan kabur. Pada saat itu Lloyd membaca bahwa Akademi Eden sedang ingin melihat bagaimana sikap kita ketika berada di keadaan darurat. Lloyd meminta Yor mempertahankan formasi mereka. Mungkin bagi kalian ini ujian yang sangat keterlaluan kan? Tapi nyatanya ini benar-benar bukan sebuah ujian, melainkan memang sebuah kecelakaan. Di bawah sana, Lloyd berusaha memutar otak agar bisa menyelamatkan diri dengan cara elegan. Tapi serangan hewan-hewan ini sangat berbahaya. Selain itu, keadaan Anya tidak sadarkan diri karena dia mengalami kepanikan massal. Yor pada saat itu akhirnya membuat keputusan menyerang langsung salah satu sapi dengan menargetkan titik kelemahannya saja. Jadi sapi ini hanya pingsan. Lloyd dan Anya yang sudah tersadar tentu saja terkejut dengan kemampuan Yor ini. Tapi Yor menutupnya dengan alasan bahwa hal ini dia pelajari di kelas yoga. Anya pada saat itu melihat sapi yang menangis. Anya pun mendekatinya dan menenangkan sapi itu. Tidak disangka-sangka usapan Anya ini bisa membuat sapi tenang dan si sapi pun pulang dengan gerombolannya. Semua yang terjadi di bawah sana tentu saja disaksikan oleh Henry, sehingga dia pun langsung menghampiri keluarga Forger. Pada saat itu Henry tidak memuji apapun ketika di depan keluarga Forger. Dia hanya mengatakan bahwa keluarga ini layak masuk sesi wawancara. Maka dari itu Henry akan memberikan waktu mereka merapikan diri. Lloyd tentu saja berterima kasih dengan tawaran itu. Tapi pengunduran waktu wawancara sepertinya tidak dibutuhkan karena dalam waktu singkat mereka kembali mengganti pakaiannya. Kini mereka berhasil masuk aula wawancara. Terlihat dari peserta sebelumnya, sepertinya ini bukanlah tahapan yang mudah. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya keluarga Forger pun dipanggil. Baru kali ini Lloyd merasakan gugup yang luar biasa, karena ini kali pertama misinya bergantung kepada orang lain. Penguji mereka kali ini adalah Walter Evans, Murdoch Swan, dan Henry Henderson. Di sana mereka ditanya beberapa hal tentang kehidupan pribadi, dari awal mula pertemuan Lloyd dan Yor, alasan Yor menikahi duda beranak satu, sampai kelebihan dan kekurangan Anya. Dari ketiga penguji, ada satu penguji yang sangat semena-mena dan tidak sopan. Dia adalah Murdoch. Lebih tepatnya, Murdoch tidak suka dengan keluarga yang harmonis, karena rumah tangganya baru selesai 1 bulan yang lalu. Murdoch terus-menerus memberikan pertanyaan sensitif dan menyindir rumah tangga keluarga Forger. Bahkan Murdoch memberikan pertanyaan kepada Anya, apakah dia sayang mama yang pertama atau yang sekarang? Mendengar hal itu, Anya tentu saja menangis. Yor dan Lloyd tidak menerimanya. Walaupun Anya sudah menangis, Murdoch masih meremehkan perasaan Anya dengan mengatakan bahwa Anya tidak layak di Akademi Eden jika masih menangis karena hal sepele. Yor berusaha menahan amarahnya.
Begitupun Lloyd, tapi Lloyd sepertinya sudah sangat marah sehingga dia akhirnya memukul meja dengan alasan kalau tadi ada nyamuk yang lewat. Setelah membuat Murdoch terkejut, Lloyd pun mengajak Yor dan Anya untuk pulang saja. Sebelum meninggalkan ruangan, Lloyd mengatakan kalau dia ternyata salah memilih sekolah, karena pengajar di sini mengabaikan perasaan siswanya. Henry pun menyuarakan hal yang sama, tidak setuju dengan sikap Murdoch. Tapi karena ayah Murdoch yang punya kuasa di sini, dia malah meminta Henry untuk diam saja. Emosi Henry pun memuncak sehingga dia memberi pelajaran kepada Murdoch. Sedangkan di sini, Lloyd, Anya, dan Yor sudah sangat putus asa dengan keputusan nanti. Bisa dikatakan mereka akan gagal. Anya sangat sedih. Dia terus meminta maaf karena gagal memberikan jawaban yang baik. Sebenarnya kesedihan Anya ini karena dia takut akan berpisah. Karena jika misi gagal, maka keluarga ini akan bubar juga. Di tengah rasa putus asa, Yor menyemangati mereka. Karena masih ada harapan dari nilai Henry dan Walter. Maka dari itu, khusus malam ini, mereka pun mencoba menikmati malam dengan tenang. Singkat cerita, pengumuman kelulusan pun tiba, dan saat mereka datang ke sana, Anya dinyatakan tidak lulus. Anya, Lloyd, dan Yor pun pulang dengan sangat putus asa. Tapi saat mereka akan meninggalkan gerbang sekolah, Henry muncul dan memanggil mereka. Di tempat yang jauh dari keramaian, Henry memberi selembar kertas. List peserta yang berada di daftar tunggu, dan nama Anya ada di paling atas. Artinya, jika ada yang mengundurkan diri, Anya otomatis langsung diterima. Lloyd tentu saja menanyakan alasan Anya bisa lulus. Karena dia sudah memukul meja kan? Henry pun menjelaskan kalau dia tahu saat itu Lloyd berusaha menyelamatkan mereka dari pembunuh mematikan, yaitu nyamuk. Maka dari itu poinnya meningkat tinggi. Wah, ini sih kesimpulan yang aneh tapi cukup menguntungkan ya. 3 hari kemudian, Anya terus berdoa untuk bisa diterima. Di tengah rasa kegugupan, rumah forger mendapat telepon, ternyata itu kabar kelulusan Anya. Frankie yang tentu saja tahu kabar itu mengajak keluarga ini untuk merayakan bersama. Frankie menyuruh Lloyd untuk memberikan hadiah dong kepada Anya atas kelulusannya. Maka dari itu Lloyd pun menanyakan hadiah yang diinginkan Anya. Anya pun memutar sebuah potongan adegan dari anime Bone Man, yaitu misi penyelamatan putri yang diculik di kastil. Nah, inilah hadiah yang diinginkan Anya. Awalnya Lloyd langsung menolak, tapi setelah Frankie membujuk beberapa kali, akhirnya Lloyd akan mengabulkannya karena kebetulan kastil itu bisa disewa. Untuk mempercepat waktu, Lloyd meminta bantuan markas untuk mengirimkan pesawat. Yor pada saat itu tidak curiga sama sekali dengan semua kemudahan yang dicapai Lloyd, karena Yor sedang mabuk berat. Singkat cerita, mereka pun sampai di kastil. Awalnya, Anya sangat senang bisa bermain di sana. Tapi tiba-tiba dia sedih lagi, karena ternyata bagi Anya ini belum seru jika tidak ada sekelompok penjahat yang akan menculik atau pelayan. Frankie kembali mengintimidasi Lloyd untuk mengabulkan keinginan Anya. Karena sudah tanggung ada di kastil ini, Lloyd pun menyempurnakan keinginan Anya dengan meminta bantuan markas lagi. Lloyd ingin mereka mengirim beberapa pasukan ke sana dengan alasan inilah salah satu bagian Operation Streak juga. Sangat megah, mewah, dan mirip dengan apa yang diinginkan Anya. Setelah semua siap, Frankie pun menjelaskan peran dan apa yang harus mereka lakukan. Di sini Anya berperan sebagai putri Anya, Lloyd berperan sebagai Lloydman, Frankie sebagai penculik, Yor yang mabuk, bebas jadi apapun, dan sisanya adalah anak buah Frankie yang harus mencegah Lloydman. Drama pun dimulai, Lloyd harus mengejar Anya yang sedang diculik Frankie. Untuk bisa mendapatkan Anya, Lloyd harus melalui berbagai macam rintangan dan tidak disangka-sangka anak buah Frankie ini mendalami perannya. Mereka terus menghalangi Lloyd untuk bisa mendekati Anya. Tapi bagi Lloyd, ini tidak seberapa. Dia bisa melewati berbagai macam rintangan dengan mudah. Singkat cerita, Lloyd pun berhasil mencapai titik akhir di mana sang putri Anya ditahan. Di sana, Lloyd harus mengatakan beberapa kalimat dialog seperti di film. Awalnya Lloyd sangat malu, karena dia harus melakukan itu di depan agen lainnya. Tapi karena ini bagian dari misi juga, Lloyd pun mengatakannya. Saat Lloyd berhasil menahan rasa malu, muncul Yor yang berperan menjadi anak buah Frankie juga. Yor dalam keadaan mabuk menyerang Lloyd penuh emosi. Lloyd sempat kelelahan dengan serangan Yor, tapi untungnya di tengah pertarungan, Yor tertidur, karena dia ini kan masih mabuk.
Lloyd pun berhasil menyelamatkan Anya, dan para agen juga merayakan atas keselamatan Anya di peran hari ini, sekaligus atas kelulusannya diterima di Akademi Eden. Di malam hari itu Anya sangat bahagia. Dia bahkan berjanji akan berjuang di sekolah untuk bisa membanggakan Lloyd. Lalu di sini Anya sedang membuat baju seragam Akademi Eden. Di sana si penjahit tentu saja memuji Anya yang berhasil masuk sekolah elit. Tapi di sisi lain penjahat ini memberi saran kepada Anya untuk kuat dan awas dalam setiap hal. Akademi Eden terkenal keras juga, banyak diskriminasi kepada anak, kekerasan sesama murid, atau bahkan konflik antara siswa asrama dan komuter. Yang lebih parahnya lagi, akhir-akhir ini sering terjadi penculikan kepada siswa komuter. Mendengar hal itu, Anya tentu saja jadi ketakutan. Dia bahkan jadi lebih berhati-hati ketika keluar dari toko jahit. Lalu di sini, saat mereka makan malam di sebuah restoran, Lloyd menerima pesan untuk briefing di sebuah tempat. Kebetulan briefing itu pun sama harinya dengan jadwal pengambilan seragam Anya. Maka dari itu, Lloyd untuk hari ini tidak bisa mengantarkan Anya dan Yor membawa seragam. Yor pun meyakinkan Lloyd kalau dia bisa mengantar Anya hari ini. Lloyd tidak perlu khawatir. Lloyd pun pergi ke tempat rahasia di mana dia akan di briefing. Di sana dia bertemu dengan agent handler. Agent handler ini menjelaskan tahapan kedua Operation Strix. Karena Anya berhasil masuk ke dalam sekolah itu, maka selanjutnya bagaimana bisa mencapai pertemuan sosial. Pertemuan sosial yang akan dihadiri Donovan Desmond ini ternyata hanya diikuti siswa Imperial Scholar. Imperial Scholar itu adalah siswa yang teladan dan untuk mendapatkan gelar itu harus mengumpulkan 8 poin yang disebut stella. Poin itu bisa didapatkan dari nilai atau kontribusi di masyarakat. Berarti di misi kali ini, Lloyd harus membuat Anya menjadi siswa teladan. Tapi selain sistem reward atau prestasi, Akademi Eden juga punya hukuman untuk siswa yang melakukan pelanggaran yang disebut Tonitrus. Jika mendapat 8, maka siswa akan dikeluarkan. Sedangkan di sini, Anya sangat bersemangat mendapat seragam barunya. Saking bersemangatnya, Anya ingin pulang memakai baju ini saja. Yor pun mengajak Anya bermain dulu di taman sebelum mereka pulang. Di sana Anya bukannya bermain, dia malah menunjukkan ke semua orang tentang seragam barunya ini. Tentu saja hal itu mengundang orang jahat untuk mengarah Anya. Saat Anya dan Yor berbelanja, mereka dengan beraninya membawa Anya ketika Yor sedang membayar di kasir. Anya saat itu sangat takut, tapi untungnya Yor cepat menemukan Anya dan langsung menyerang mereka. Setelah para preman itu pergi, Yor tersadar bahwa tindakannya akan membuat Anya takut. Tapi dugaan Yor ini ternyata salah. Anya malah sangat kagum dengan Yor. Bahkan Anya meminta Yor untuk mengajarkannya bertarung. Karena Anya sadar menjadi murid Akademi Eden harus bisa membela diri. Maka dari itu, sepulang dari sana, Yor pun mengajarkan Anya gerakan bela diri. Singkat cerita, Akademi Eden mulai membuka ajaran baru. Para siswa akan dibagi kelas. Sejak mendapat briefing dari handler yang mengharuskan Anya jadi anak teladan, Lloyd curiga Anya tidak bisa mencapainya. Maka Lloyd membuat rencana baru, yaitu rencana pertemanan. Lloyd bahkan membuat Anya dan anak kedua Donovan yang bernama Damian sekelas. Dari sinilah Lloyd berharap Damian dan Anya berteman, sehingga ada kemungkinan Lloyd dan Donovan akan bertemu kan? Saat Anya mulai berbaris dengan teman sekelasnya, Anya disapa oleh anak dari CEO kontraktor militer utama. Dia bernama Becky Blackbell. Sayangnya Anya pada saat itu membaca pikiran Becky yang membuat Anya tidak suka, sehingga Anya pun mengacuhkannya. Lloyd di atas sana geram dengan keputusan Anya, karena itu kesempatan yang bagus untuk bisa mendapatkan informasi dari sana juga kan? Lalu di sini, para siswa akan mengelilingi sekolah sebelum masuk ke kelas. Henry yang ternyata menjadi wali kelas Anya akan membimbing mereka. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah kantin. Di sana Henry menjelaskan tentang sistem kantin di sekolah ini, di mana akan ada perbedaan tempat makan siswa biasa dan siswa teladan. Damian pada saat itu dipuji oleh teman dekatnya yang merasa bahwa Damian akan mendapat gelar Imperial Scholar dalam waktu yang sangat singkat. Di belakang sana, Becky yang masih berusaha mendekati Anya mencurahkan kekesalannya melihat kesombongan Damian. Damian yang sejak awal memperhatikan Anya mulai mengganggu Anya dengan mengejek pekerjaan Lloyd yang menurutnya tidak layak jika dijadikan teman dekat Damian.
Anya sangat kesal mendengar ejekan Damian, sekaligus mendengar ejekan teman-teman Damian dari suara hati mereka. Sebenarnya, Anya ingin memukul mereka, tapi untungnya Anya teringat pesan Yor yang meminta Anya menggunakan kemampuan bela diri ini dengan bijak. Tahanlah dan balas dengan senyuman. Mengingat pesan itu, Anya pun memberikan senyuman kepada Damian. Selain itu, Anya juga tahu tentang rencana Lloyd agar Anya dan Damian berteman. Damian tentu saja jadi kesal melihat respon Anya yang seperti ini. Karena Damian belum puas menindas Anya, dia pun kembali mengganggu Anya di lorong sekolah. Anya sudah sangat sabar dengan kelakuan Damian ini. Tapi saat Damian kembali menyinggung pekerjaan Lloyd, Anya pun melepaskan emosinya. Henry yang ada di sana langsung menanyakan ada apa ini. Anya pun beralasan dia melakukan ini karena melihat kaki Becky yang diinjak Damian. Padahal sih bukan. Henry terkejut mendengar alasan itu karena sikap Anya ini menurutnya sangat elegan. Begitupun Becky, dia sangat terharu betapa perhatiannya Anya kepadanya. Dan dari sinilah akhirnya Anya dan Becky berteman. Karena kejadian itu, Lloyd dan Yor dipanggil ke ruangan oleh Henry. Di sana mereka diberitahu tentang kelakuan Anya kepada Damian. Biasanya, kasus seperti ini siswa akan dapat hukuman 3 tahun terus. Tapi karena yang menjadi saksinya hanya Henry akan memberikan keringanan. Jadi Anya hanya mendapat 1 tahun terus saja. Lloyd sangat putus asa. Bukannya berteman dengan anak Donovan, Anya malah membuat masalah dengan Damian. Tapi karena Lloyd ingin Anya tetap semangat sekolah, Lloyd tidak memarahi Anya. Dia hanya meminta Anya untuk minta maaf hari ini kepada Damian. Selain Anya yang bersalah, Yor pun ikut bersalah karena dialah yang melatih Anya bela diri. Di sekolah, Anya menguatkan tekad untuk meminta maaf kepada Damian demi kesuksesan misi Lloyd. Tapi karena Anya dan Becky sekarang berteman, Becky selalu di dekatnya dan menahan Anya meminta maaf kepada Damian. Karena menurut Becky, yang salah sejak awal adalah Damian. Lloyd yang sedang memata-matai Anya sangat kesal karena Becky menghalangi misinya. Gosip tentang kejadian Anya dan Damian sudah tersebar. Teman sekelas Anya jadi ketakutan jika dekat dengan Anya. Anya yang mendengar suara itu tentu saja jadi sedih, tapi untungnya Becky selalu mendukung Anya. Anya tidak menyerah untuk meminta maaf kepada Damian. Lloyd yang ternyata masih di sekolah memutuskan untuk menyamar jadi pegawai di sekolah itu dan memberikan berbagai macam pesan tersembunyi kepada Anya. Sebenarnya Anya tahu kalau ada Lloyd di sini. Hal itu karena suara hati Lloyd yang terdengar. Maka dari itu Anya kembali berusaha meminta maaf lagi kepada Damian di jam istirahat. Melihat niatan Anya meminta maaf di kantin, Lloyd berusaha menjauhkan Becky dulu dengan Anya. Lloyd membuat pengumuman palsu agar Becky pergi ke aula. Setelah Becky pergi, kini saatnya Anya yang meminta maaf kepada Damian. Dengan percaya diri, Anya pun menghampiri Damian. Teman-teman Damian, Ewan Egebert dan Emil Elman, tentu saja menghadang Anya dekat dengan Damian. Tapi entah kenapa Damian kali ini lebih pendiam. Karena sejak tadi pagi di gerbang sampai sekarang, Damian merasakan degupan di jantungnya yang membuat bingung ketika melihat Anya. Saat Damian terdiam di depan Anya malah mendengar hinaan dari Ewan dan Emil. Anya tentu saja jadi sedih karena niatannya ingin membuat misi Lloyd berhasil. Anya pun menangis di depan mereka bertiga sambil mengatakan bahwa sebenarnya Anya ingin berteman. Tangisan Anya ini malah membuat Damian semakin terpana dengan kelembutan hati Anya. Ewan melihat wajah Damian yang memerah dan dia pun menanyakan penyebabnya. Karena Damian ingin menyangkal perasaannya kepada Anya, dia pun berteriak kepada Anya bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Anya sampai kapanpun. Lloyd pada saat itu yang sedang menyamar menjadi pelayan, otomatis putus asa saat itu juga. Misi rencana pertemanan gagal, maka Anya harus mengikuti rencana awal, yaitu menjadi siswa teladan. Sejak gagalnya rencana pertama, Lloyd jadi sangat ketat dengan jadwal belajar Anya. Sampai-sampai Anya kelelahan dan memutuskan pergi ke kamar. Yor pun memberikan saran kepada Lloyd untuk tidak memaksa Anya. Menurut Yor, Anya harus menikmati masa-masa sekolahnya, karena dia masih sangat kecil mendapatkan tekanan seperti itu. Mendengar masukan dari Yor, Lloyd pun paham, sehingga dia akan memberikan waktu kepada Anya menenangkan diri. Sambil istirahat, Yor menceritakan proses dia mendidik adiknya dulu.
di mana Yuri sering bersemangat ketika dipuji atas kemampuannya dalam belajar, dan dari sanalah Yuri semakin pintar. Mungkin Lloyd bisa menerapkan hal itu juga kepada Anya kan? Mendengar cerita itu, Lloyd tersadar dengan sikapnya kepada Anya selama ini yang hanya memfokuskan kepada misi saja. Padahal untuk bisa membuat misi ini lancar, Lloyd harus jadi sosok ayah yang ideal untuk Anya. Setelah memberikan waktu tenang untuk Anya, Lloyd dan Yor pun mencoba mengetuk pintu kamar Anya, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya Lloyd pun masuk ke dalam kamar dan ternyata Anya sudah tertidur. Lebih mengejutkannya lagi, Anya tertidur di atas bukunya. Anya selama mengurung diri di kamar ternyata berusaha belajar sendirian. Mulai dari sekarang, Lloyd akan melangkah setahap demi setahap untuk bisa mencapai Donovan. Menjadi seorang agen harus penuh kesabaran juga, agar tidak salah mengambil langkah. Part 2 selesai nih. Berhasilkah Anya menjadi siswa teladan dan mendapat gelar Imperial Scholar? Kayaknya kalian butuh bersabar sedikit lagi deh untuk bisa nonton di part selanjutnya. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.